Shalom. Shalom. Saya percaya semua yang hadir ini adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk selalu seperti Maria duduk diam di bawah kaki Yesus, mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah bisa diambil oleh iblis. Amin. Nah, pagi hari ini kita semua sudah tahu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan membahas seputar kenaikan yang orang katakan kenaikan ini kan terjadi pada hari yang ke-40. Ada orang yang salah paham dengan hari yang ke-40 ini sehingga dipakai sebagai patokan kalau orang meninggal itu nanti naiknya ke surga itu hari yang ke-40 sehingga ada syukuran pada hari yang ke-40. Benar demikian? Tidak ada yang ngomong. Saya tahu karena saya tahu mereka sepertinya memakai ini. Tapi kita perlu tahu ya bahwa kita ini sebagai misionaris. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan amanat agung, misi amanat agung yang harus wajib dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena firman mengatakan pergilah jadikan segala bangsa ini muridku. Jangan pikir itu bicaranya untuk rasul-rasul aja. Itu untuk semua. Karena kita pun juga murid. Kalau tidak mau ngaku murid Tuhan, ya kita bukan pengikut Tuhan. Kalau kita ngaku murid Tuhan, kita punya kewajiban menjalankan misi amanat agung. Nah, di dalam misi ada satu pelajaran yang dinamakan apologetika misi. Saya rasa ini tahu yang kuliah tahu, tapi bukan karena saya menunjukkan kuliahnya, bukan. Ini sebuah sesuatu yang penting. Apologetika berarti kita itu harus bisa menjelaskan secara sistematis tentang sesuatu. Kenapa? Itu kan tugasnya hamba-hamba Tuhan, Pak Untung. Nanti dulu, kita semua kan hidup bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat yang akan menghadapi segala suatu pertanyaan dari orang-orang, khususnya yang belum mengenal Tuhan. Contoh seperti ini, bolehkah kita mengadakan syukuran pada hari yang ke-40? Kalau nggak boleh, apa alasannya? Saudara bisa jawab? Pagi ini karena ini peringatan kenaikan, saya akan jelaskan. Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40. Dalam kitab suci, angka 40 mempunyai makna yang berarti. Angka 40 menyimbolkan masa transisi dan masa penyucian. Dan juga masa persiapan. 3 hal. Transisi, penyucian, persiapan. Jangan dihubung-hubungkan yang lain. Dalam kitab kejadian pasal 7 dan 8, kita bisa melihat air bah melanda seluruh muka bumi. Berapa lama? 40 hari. Yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah masa penyucian umat manusia dari dosa. Dalam kitab Keluaran, bangsa Israel berada di gurun selama 40 tahun, 40 lagi. Melambangkan masa penyucian mereka dari dosa selama di Mesir dan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Nah, selanjutnya kita lihat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru sendiri, Yesus dicobai selama 40 hari, 40 malam di padang pasir dalam rangka mempersiapkan pelayanan publiknya. Itu masa persiapan di mana dia akan melakukan banyak hal-hal mujizat. Dia perlu puasa 40 hari. Nah, demikian juga ketika Yesus setelah bangkit, hari kenaikan ini merupakan bukti kedua dari bahwa Yesus itu Allah, bukan manusia. Bukti kedua. Bukti pertamanya dia bangkit dari antara orang mati, tidak ada manusia pun yang bisa bangkit dan hidup selamanya. Yang pertama. Yang kedua, karena dia Allah, dia naik ke surga. Tidak ada manusia, satupun manusia yang naik ke surga. Naik ke surga. Ada seperti Elia. Tapi dia pun nanti, Elia dan Henok pun
Menurut tradisi nanti di Wahyu dia pun harus kembali ke bumi dan dia harus mati. Dia harus tetap mati. Tapi Allah kita, dia bangkit. Bahkan nantinya lagi bukti ketiga, dia akan datang kembali di atas awan-awan. Jadi 40 jangan dihubung-hubungkan dengan bahwa arwah orang meninggal itu akan kembali pada hari yang ke-40, bukan. Ya, jadi jangan ngadakan syukuran lagi pada hari yang 40, apapun alasannya. Gak apa-apa sih, tapi itu gak benar. Maksudnya motivasinya gak benar. Semua hari baik bisa, tapi motivasinya gak benar. Satu lagi sebagai tambahan, kalau ada pertanyaan, mengapa Yesus naik ke surga dengan awan? Kok Yesus itu tidak naik seperti Elia? Elia naik ke surga di atas apa? Badai. Tuhan di atas awan. Mengapa? Nah, di kisah 1 ayat 9, kisah Rasul 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka awan. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, jika kita kembali ke perjanjian lama, kita dapat melihat hanya Tuhanlah yang menaiki awan. Coba dibuka Mazmur 104 ayat 3. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Bukti bahwa Tuhan itu memang lambangnya dia di atas awan, di dalam awan. Coba dibuka lagi Yesaya 19 ayat 1. Lihat, ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir, maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Ini hanya bukti sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai awal khotbah saya pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam renungan. Saudara, seperti yang pernah saya sampaikan di Jumat Agung, yang temanya masih ingat apa? Tinggal sesaat saja. Waktu itu poin pertama mengatakan perpisahan akan berakhir dengan perjumpaan. Pada perpisahan yang kedua ini pun kita nanti kondisi yang pertama itu pun juga terjadi, yaitu masa penantian. Bedanya Tuhan nyatakan 3 hari, ini bedanya sampai hari ini penantian itu belum berakhir. Bahkan penantian kita sudah 2000 tahun lebih. 2000 yang lalu, sehingga saat ini pun walaupun dikatakan tinggal sesaat saja, pertanyaannya, apakah Tuhan berbohong? Tidak, jelas tidak. Bisa buktikan. Kenapa? Nah ini bukti yang dulu 3 hari, sekarang kok yang saya maksud bisa buktikan. Kenapa? Betul sih, tapi saya rasa kurang tepat. Kita harus bisa menjawab. Saya katakan ini kalau tidak bisa menjawab, seperti tadi saya kalau jabar apologet, kita yang terseret sendiri. Bagaimana nanti kita diolok-olok, Tuhanmu bohong, buktinya ada. Bisa jawab. Itu kan kepercayaan kita, tapi menjelaskan ke dia, bisa jawab enggak? Kita harus tahu, firman Tuhan tidak pernah salah, ya. Itu harus tahu. Dan sempurna bahkan tanpa salah. Tuhan juga nggak pernah salah. Kalau kita mau menjawab, ingat, kalau bicara soal waktu di hadapan Tuhan, di perjanjian baru aja ada 2 yang dikatakan waktu. Yang pertama, kronos. Kronos ini yang berlaku untuk manusia. Kronos itu artinya detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad, itu namanya kronos. Ada satu lagi yang namanya kairos. Inilah yang Tuhan bergerak di situ. Kairos adalah kurun waktu yang diberikan untuk manusia. Tinggal sesaat itu pun ada dalam kurun waktu. Kurun waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia yang dihitung dengan detik, menit, jam, dan selanjutnya. Ini jawabannya. Jadi tidak sama. Nah, kalau sudah bicara tentang Tuhan, tentang sebuah waktu atau dikatakan kairos itu ada sebuah kesempatan. Ingat ya, kesempatan. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia tidak terikat akan waktu.
waktu. Kalau dia bilang tinggal sesaat, itu memang segera datang, tapi jangan kaitkan dengan waktu. Karena bagaimana mungkin, walaupun itu mungkin datangnya nanti 3.000 tahun dibanding kekekalan, kan tetap dikatakan sesaat saja. Benar atau enggak? Karena dikaitkan dengan sebuah kekekalan. Jangan terjebak dengan waktu, jangan mau diarahkan ke waktu, karena Tuhan tidak bergerak di dalam waktu. Kalau Tuhan bergerak dalam waktu, Tuhan pada satu masa dia akan hilang. Tapi dia tidak akan hilang. Kerajaannya kekal selama-lamanya. Jadi saya rasa ini mengerti. Dan kemudian ingat juga dikatakan di Matius 3 ayat 2. Ada, bisa dibuka Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tahu ini siapa yang ngomong? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tahu ini siapa yang ngomong? Yohanes. Betul, tidak salah. Berarti baca firman Tuhannya benar-benar. Tapi itu terulang di Matius 4 ayat 17 dengan kata-kata yang sama. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Bagus. Jemaat GAB, Bunda, jemaat GAB ini benar-benar setia sama Tuhan. Jadi Bunda bersukacitalah, banggalah dengan jemaat GAB Mojosari berkat penggembalaan Bapak dan Ibu Henok. Perhatikan kata dekat di sini. Kata dekat itu tidak berkaitan dengan dengan jarak. Kata dekat tidak berkaitan dengan jarak. Kata dekat itu berkaitan dengan waktu. Sehingga kalau sudah bilang waktu, itu tidak bisa dibatasi. Mungkin Pak Untung tanya, Pak Untung bagaimana dengan yang dikatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun? Coba kita lihat sekarang di Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saya tanya, yang ngomong ini siapa? Ini kali ini perjanjian lama memang kurang populer. Ini yang ngomong siapa? Musa. Ingat ya, Mazmur itu bukan milik Daud toh. Mazmur itu bisa Musa, bisa Daud, bisa Asap. Wah, banyak penulis-penulis. Yang ngomong ini adalah Musa. Dia tuh ngomong toh, sebab di matamu Allah ya. Berarti dia manusia yang ngomong, bukan Allah yang ngomong. Dan itu diulangi oleh Petrus. Entah Petrus itu niru, entah dia dapat urapan. Tidak usah dibaca di 2 Petrus 3 ayat 8. Intinya juga sama di situ, bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ingat, ini yang ngomong manusia. Tuhan sendiri tidak ngomong. Kalau mau Tuhan yang ngomong, nanti bisa dilihat di Kisah Rasul 1 ayat 7 gak salah. Dikatakan engkau tidak perlu tahu tentang masa dan waktu, itu Allah yang ngomong. Jadi jelas ya. Jadi relevan katakan Yesus, waktu saya katakan di Jumat Agung itu dia katakan tinggal sesaat saja. Jangan bilang Tuhan itu bohong, enggak. Yang penting kita siap-siap saja. Itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, kita tadi perpisahan akan berakhir dengan perjumpaan. Yang kedua, poin yang lalu adalah kesedihan akan menjadi kenyataan. Saat ini kita pun sedang dalam masa penantian. Masa penantian yang tidak mudah. Bahkan mendekat zaman akhir, di hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Sehingga saya mengambil poin ketiga. Poin ketiga adalah penderitaan berujung pada sukacita. Poin ketiga. Yang ayatnya nanti kita baca dulu semua. Yang lalu itu mulai 16, yang kali ini tidak. Mulai ayat 20 sampai dengan ayat 27 dari Yohanes 16. Sampai 25, sorry. Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan ayat 25 kita akan baca bersamaan pada hitungan yang ketiga. Yohanes 16 ayat 20 sampai 25.
Kita mulai ya, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bersama manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak akan seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Amin. Kalau kita baca ayat 25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Termasuk yang dikatakan tadi, tinggal sesaat saja. Bukan kiasan sebetulnya, itu masalah waktu. Tapi dia akan ada kiasan-kiasan seperti perempuan melahirkan tadi, itu kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Perhatikan ya. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Kapan itu? Halo? Kapan itu? Akan saatnya dikatakan aku tidak akan langsung dia memberitakan Bapa kepadamu. Kapan itu? Gampang loh. Kalau kamu, ya nanti kamu tak kasih tahu. Kapan? Ketika? Oh enggak loh. Ketika ketemu. Kita ketemu, aku akan katakan langsung kamu. Berhadapan muka dengan muka. Ini saya tidak jelaskan, tapi maksudnya berhadapan muka dengan muka. Kapan? Ya nanti kalau kita naik ke surga. Jangan bilang kapan-kapan, kalau tidak benar, ya jadinya kapan-kapan, tidak ketemu sama Tuhan. Ya ini kita bisa melihat ya tadi dari penjelasan itu. Maka saya ambil poin ketiga adalah penderitaan berujung pada sukacita. Itu terdapat di ayat 20, 21, 22. Saya ulangi, saya baca. Aku berkata padamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jelas ya, di sini jadi ujungnya adalah sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Amin. Jadi seperti tadi saya katakan, arti kata tinggal sesaat lagi yang ketiga adalah penderitaan akan berujung pada sukacita. Apapun yang kita alami seperti ini, penderitaannya bagaimanapun, percayalah kita sebagai orang percaya, ujungnya adalah sukacita. Jangan sampai ujungnya tidak sukacita. Poin yang kedua yang lalu kita katakan bahwa penderitaan atau kesedihan itu adalah sebuah kenyataan. Penderitaan pun itu sebuah kenyataan. Saat ini pun kita, khususnya negara kita pun juga menderita. Paling tidak ada diskriminasi. Walaupun tidak bisa dikatakan, tapi nyatanya seperti itu. Menderita. Tapi dikatakan di sini penderitaan itu menurut Tuhan harus disadari dan dijalani. Karena memang harus seperti itu. Selama kita masih dunia sebagai pengikut Kristus, itu mengalami seperti itu. Ketika hal ini diberitahukan ke murid-muridnya, kita juga bisa melihat, nanti saya jelaskan. Bukti bahwa penderitaan itu berujung pada sukacita itu sudah banyak. Dan itu memang Tuhan sudah prinsipkan. Di dalam Mazmur 126 ayat 5, Mazmur 126 ayat 5,
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini bukan sekedar slogan. Orang-orang yang menabur, ya, yang menabur loh. Menaburnya juga menabur yang jahat, bukan menabur yang jahat, menabur yang baik. Menabur untuk Tuhan akan menuai dengan sukacita. Ini prinsip yang Tuhan berikan. Dan bukti bahwa penderitaan, ini bukti, ini tadi prinsip. Bukti bahwa penderitaan berujung pada sukacita banyak sekali tertulis di Alkitab. Di antara janji Tuhan di Mazmur, di Matius 5 ayat 10 sampai 12. Nggak usah saya bacakan aja, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan padamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ini sudah Tuhan Yesus juga sudah jelaskan di mulai awal. Bahkan dia mengatakan, aku melepas kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kamu harus menderita, tapi ujungnya itu pasti ada sukacita. Penderitaan itu bukan segala-galanya. Bahkan di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13, di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran. Janganlah kamu heran. Ya, sekali lagi saya katakan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini firman Tuhan. Kita jangan pungkiri nanti ikut Tuhan mau enak dok, tidak bisa. Enak, iya. Akhirnya nanti yang pasti enak. Tapi kita pun di bumi pun janji Tuhan kita pun juga enak. Tapi harus juga menghadapi yang seperti siksaan datang padamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Perhatikan kata-kata ini. Ketika saudara mengalami sesuatu penderitaan, ada terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya udah ngalami, saat ini Ibu Gembala, Bunda mengalami. Saya percaya di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ini janji. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Karena firman Tuhan yang berkata. Jadi kita jangan kecil hati. Prinsip kebenaran bahwa penderitaan itu berujung pada sukacita oleh Yesus pun digambarkan. Gambarannya itu pada ayat 21 dari Yohanes 16 tadi. Dikatakan di sana, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Ibu-ibu tentunya sudah mengalami ini. Ibu-ibu yang sudah mempunyai seorang anak mengalami ini. Bapak-bapak nggak pernah merasakan, bukan? Kalau ayat ini mengatakan pada saat melahirkan, saya bilang penderitaannya itu sejak mengandung, bukan saat melahirkan. Benar Bu Marta? Bayangkan, kalau masih kecil kandungannya tidak apa-apa. Kalau sudah besar, saya gambarkan istri saya saja, tubuhnya segitu kecilnya. Anak saya kedua Denny itu lahir dengan 4 kilo kurang setengah on, 3 kilo 9 on setengah, digembol. Belum ketubannya, berapa kilo di perut ini dibawa ke sana kemari sekian lama. Menderita enggak? Sudahlah Bu Marta bilang, menderita. Pastilah itu menderita. Gongnya nanti pada saat melahirkan taruhan nyawa. Denny itu lahir normal. Bayangkan, saya tidak bisa bayangkan bagaimana harus berjuang. Saya itu kerja di pabrik itu nggak bisa ditinggal. Jadi anak saya yang ke-1, kedua saya tidak menyaksikan. Tuhan itu adil. Yang ketiga Tuhan paksa saya untuk menyaksikan karena ada masalah, harus operasi, harus ditunggu. Gambarnya seperti itu. Kita itu pasti akan mengalami yang seperti itu. Tapi ujungnya ketika lahir, sukacitanya bukan main.
Kalau orang bilang kadang-kadang kapok lombok, menderita seperti itu pun akhirnya juga ada yang ketiga, yaitu Hana. Toh juga dengan rela istri saya untuk mengandung. Karena ini sudah merupakan hukum alam. Tuhan percayakan seorang anak harus melewati satu penderitaan seperti itu. Tuhan nanti percayakan surga kepada kita, kita harus mengalami penderitaan saat ini dalam masa-masa penantian yang dikatakan tinggal sesaat saja. Amin. Nah, dan hal yang seperti itu, Yesus sendiri itu memaklumi, sehingga dia katakan di ayat 22 selanjutnya, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Dia tahu, dia ngomong berarti saat ini pada murid-muridnya dia ngomong, itu belum terjadi loh. Pada malam terakhir sebelum perjamuan dia ngomong seperti ini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Pasti akan ada perjumpaan. Dan hatimu akan bergembira. Dikatakan, kalau kamu ketemu aku, kamu akan gembira. Bukti pertama sudah dibuktikan. Ketika dia mati, mulutnya putus asa, ketemu sama Yesus, sukacitanya bukan main, semangatnya bangkit lagi. Tetapi aku melihat kamu dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun, perhatikan kata-kata ini, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Amin. Jangan mengeluh kalau menderita. Ini pasti jaminan. Yesus sendiri yang ngomong. Di Alkitab elektronik merah tandanya. Tidak usah kecil hati, pasti. Asal kita tetap berimannya pada Tuhan dan tidak putus di tengah jalan. Yesus berjanji bahwa ujung dari semua seperti dikatakan adalah sebuah kebahagiaan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan setelah dia 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Setelah berpisah selama 3 hari, kemudian berpisah selama 40 hari, bersama-sama 40 hari, dan akhirnya berpisah kembali dengan perpisahan yang kedua. Dan dia tetap mengatakan tinggal sesaat saja. Yang nantinya pun pasti akan berujung pada perjumpaan dalam suasana sukacita besar ketika Yesus datang di atas. Karena itu kemuliaannya, seperti tadi saya katakan, itu tanda kemuliaan. Dia naik dengan awan, dia akan turun juga di dalam awan. Percayalah, masa itu akan segera datang. Di dalam masa-masa penantian Tuhan itu tahu persis tentang kita. Mungkin orang mengatakan, siapa yang tahu tentang kita? Yang paling tahu adalah diri kita sendiri, bukan? Tapi kadang-kadang kita pun tidak tahu akan diri kita sendiri. Tuhan lebih tahu. Dia tahu, kamu tidak akan bisa kuat. Walaupun 1000 kali ngomong, aku kuat, aku bisa lewati ini, aku tidak mau menyerah. Tuhan tahu kok. Sehingga ketika dia tinggal pergi, dia perlengkapi dengan Roh Kudus pada hari yang ke-10. Sehingga kunci dari kekuatan murid-muridnya itu bukan ketika dia menerima Yesus naik ke surga, dijanji gitu nerima. Enggak loh, perhatikan. Pada masa 40 hari, masa 10 hari, setelah Yesus naik ke surga, masa 10 hari tidak ada berita sama sekali tentang kiprahnya murid-muridnya. Tidak ada toh? Tidak ada. Setelah menerima Roh Kudus di tangga loteng Yerusalem, mulai detik itulah mereka benar-benar berani untuk menghadapi penderitaan itu. Tadinya mereka cari aman. Ya memang menuruti perintah Tuhan, 10 hari di tangga loteng, doa terus di sana sampai Roh Kudus dicurahkan. Dan pada titik itulah merupakan titik balik dari murid-muridnya. Ketika Roh Kudus sudah didatangkan dan masuk ke dalam diri murid-muridnya, kita bisa melihat 12 muridnya siap menghadapi semua penderitaan. Dan itu terlihat. Walaupun saat itu 11 ditambah tetap ada gantinya lagi, Matias. 11 muridnya mati sebagai seorang martir. Sejarahnya ada, bukti sejarah ada, tertulis di dalam sejarah.
hanya satu yang nggak mati. Siapa? Ya sudah jelas tahu semuanya. Luar biasa Yohanes. Ini pun gambaran dari kalau orang dikasihi Tuhan, maut pun tidak bisa kalau bukan kehendaknya. Digoreng hidup-hidup di atas minyak mendidih, nggak mati. Yang goreng kecapean mungkin. Sudah dibuang ke sebuah pulau, namanya Pulau Patmos. Jadi apa di sana? Pekerja paksa di tambang batu bara. Ini sekedar pengetahuan. Umur berapa di sana seperti itu? 90 tahun. Bayangkan. Orang sekarang jangan 90 tahun. Ya. Bersyukur kalau Pak Sukaryo hari ini bisa sehat. Ada yang seperti Pak Sukaryo sudah nggak bisa apa-apa. 90 loh. Saya tahu orang umur 90 dulu mamanya Mak Witi ya. 90. Bisa apa? Bisa kerja? Gak bisa. Yohanes umur 90 kerja paksa di petang batu bara. Tapi pada waktu umur itu wahyu itu turun. Luar biasa. Mati setelah itu? Belum. Karena di sini sejarah membuktikan bahwa Yohanes itu meninggal pada usia 90 tahun. Lahir tahun 6, meninggal tahun 101 Masehi. Umurnya sepantaran dengan Yesus. Karena Yesus itu bukan lahir pada tanggal 1 loh ya, pada tahun 1 loh. Jangan salah. Walaupun hitungan Masehi. Tapi itu sekitar antara 4 sampai 7 itu ada selisih penanggalan. Jadi usianya sama dengan Yesus. Jadi dia meninggal pada usia 95 tahun dan dia ketika di tambang batu bara akhirnya dilepaskan oleh tentara Romawi. Bahkan dia sempat menjadi sempat menjadi uskup di Edessa. Uskup di Edessa itu terletak di wilayah Turki. Banyak loh sejarah Alkitab itu di Turki. Umur 90 dia jadi uskup di sana. Dipercaya Tuhan dan mau tidak bisa menjemput dia hanya atas kehendak Tuhan. Dia meninggal pada usia yang tua. Luar biasa. Ini sebuah bukti kalau kita dikasihi Tuhan, jangan takut. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Apapun itu, penderitaan, sakit, penyakit, tidak akan bisa. Saya percaya hanya sesaat saja Bunda ya. Tinggal sesaat saja. Amin. Itu janji Tuhan. Bahwa penderitaan itu akan berujung pada sukacita. Kita nggak usah takut. Dan kita bisa lihat Petrus. Ini yang luar biasa. Petrus itu nyangkal Tuhan 3 kali. Dia itu orang Jawa bilang itu wani angas. Kalau bolone akeh wani. Kalau sendirian nyangkal 3 kali. Ya, tapi akhirnya dia apa? Dia nggak takut menghadapi kematian. Enggak apa-apa ya, cerita agak panjang ya. Pada saat dia kematiannya, menjelang kematiannya, dia itu berada di Roma. Karena di sana terjadi pembunuhan murid-murid Yesus, termasuk Paulus lebih dahulu dibunuh oleh Kaisar Nero. Murid-murid itu karena Petrus ini senior, dia suruh kamu keluar dari Roma. Petrus, kamu keluar dari rumah. Kamu adalah bapak gereja kami. Sesepuh lah waktu itu Mas Yan. Dia tidak mau, tapi dia dipaksa dan dia keluar ke kota Roma. Dalam perjalanan keluar ke kota Roma, dari Roma, dia berjumpa dengan Yesus. Dia tahu itu Yesus. Dan ada satu kata yang jadi terkenal dalam bahasa Latin, Quo vadis Domini. Ini perkataan Petrus, kemanakah kamu Tuhan? Tuhan jawab, aku mau kembali. Saya kalau ngomong ini tidak tahan. Kita sering tidak berani untuk menghadapi kehidupan ini. Tuhan tanya,
Mau kemana kamu? Aku mau kembali untuk disalibkan kedua kali. Petrus tidak tahan. Dia kembali, dia lari masuk kota Roma. Dia serahkan dirinya. Dan dia dihukum disalib. Dia katakan sama pasukan, jangan salibkan aku seperti Tuhanku. Aku nggak layak. Salib dengan terbalik. Itu permintaannya dia sendiri. Pertanyaannya, mampukah kita seperti itu? Kita harus siap loh. Kita harus siap, khususnya untuk saya. Beranikah kita tetap menegak nama Tuhan di bawah ancaman? Kalau biasa-biasa, enggak masalah, gampang. Mulut bisa asal bicara. Tapi ketika kita menghadapi seperti itu, juga jangan pikirkan yang lebih berat seperti ancaman kematian lewat ancaman pembunuhan. Lewat sakit penyakit saja, kita bisa menyerah di tengah jalan. Ingat, penderitaan itu akan berujung pada sukacita. Jangan pernah takut. Hadapi saja. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita juga bisa melihat bagaimana Paulus dalam perjuangannya. Sehingga tidak salah dia mengatakan di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena dia sudah menghadapi itu semua. Dalam segala hal loh. Saya ngomong gini bukan untuk saya memantapkan diri saya sendiri, saya harus seperti itu. Karena ada banyak hal yang membuat saya juga nggak bisa seperti itu. Jadi setiap kali saya sampaikan firman Tuhan, utamanya jelas untuk saya. Baru untuk saudara. Dalam konteks eskatologis atau doktrin tentang akhir zaman, ketika masih ada kita berada di dunia, maka kita ini yang disebut sebagai eklesia, atau yang pernah saya sampaikan artinya adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih berdasarkan anugerah Allah. Kita ini eklesia, yang disebut gereja. Kalau dalam Alkitab tidak ada gereja, tapi dikatakan jemaat. Jemaat itu bahasa Yunaninya eklesia. Kita semua ini eklesia. Dan dikatakan kita sudah ditentukan untuk menderita. Tuhan pun pernah menyatakan ini dengan tegas kepada muridnya ketika belum terima Roh Kudus. Apa yang terjadi? Semuanya bubar. Tinggal 12. Ditanyai, kamu tidak pergi sekali tak? Itu kasarnya seperti itu. Karena mereka tidak tahan ketika ditunjukkan sebuah penderitaan. Tapi percayalah, kita bersyukur. Sekarang udah ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah membuktikan lewat 12 muridnya, murid yang tadinya seperti itu menjadi seperti itu. Tidak usah khawatir. Sukacita besar itu akan senantiasa menantikan kita. Dan saya sangat tersentuh dengan kata Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 14 ayat 3. Coba ditampilkan. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kemana itu? Ke surga. Dan telah menyediakan tempat bagimu, kita disediakan tempat loh saudara. Aku akan datang kembali. Ini janjinya Tuhan loh. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya kata-kata ini nyaman sekali. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti kita nanti sama-sama selama-lamanya. Bayangkan itu sebagai semangat untuk kita tetap menjaga iman kita. Dan tahan terhadap segala penderitaan. Yang terakhir, poin yang terakhir, yang keempat. Ketidaktahuan berujung pada beroleh pengetahuan. Ketidaktahuan akan berujung pada beroleh pengetahuan. Ayat 23 sampai 25 dari Yohanes 14. Ayat 23 sampai 25. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Yohanes 16.
Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Perhatikan, pada hari apa itu? Nanti kita jawab. Pada hari itu aku tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ini janji Tuhan. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Itu dikatakan sebelum murid-muridnya. Tapi sekarang berarti kita minta apa aja, ujungnya kamu akan beroleh sukacita. Perhatikan ilustrasi ini ya, Bapak Ibu, perhatikan. Ada seorang anak yang namanya Sinta. Saya ngambil nama yang tidak ada. Ada yang namanya Sinta? Sinta Anggreni ya, enggak apa-apa. Ini anak kecil, Sintanya sudah dewasa kok. Jadi nanti kalau saya tanya mesti saya jawab ya. Sinta yang dia berusia 8 tahun duduk di bangku sekolah 2 SD sepantaran cucu saya. Dia ditanya oleh kakeknya. Kakek itu kan seneng toh bergurau dengan, karena hiburannya bergurau dengan cucunya. Dia tanya, iseng-iseng dia tanya, Sinta 2 kali 2 berapa? Langsung dengan semangat melompat 4. Bangga dia bisa jawab. Ditanya lagi 3 kali 6 berapa? Berapa Sinta? Berapa Elder? 12. 3 kali 6, 18, sorry. Sampai saya sendiri keliru sampean. 3 kali 6 berapa? 18. Dijawab dengan tepat. Seneng. Dilus-lus, pinter kamu ya, cucuku pinter. Kemudian ditanya lagi, kasih 2 jempol tangan, pinter. Tak tanya sekali lagi ya, dia tanya. Berapa 11 kali 4? Spontan dia jawab, tidak ada. Saudara tahu kenapa jawab itu? Pertama, kita mungkin menduga, wah dia tidak merhatikan pelajaran di sekolah. Atau yang kedua, mungkin dia punya daya ingat kurang, atau kurang pinter otaknya. Selidik punya selidik enggak. Dia baru diajari sampai 10. 11 kali 4 enggak ada. Dia salah? Enggak. Ingat gambaran ini gambaran tentang kita loh. Kita ini punya keterbatasan. Saya sering katakan ada 3 keterbatasan kita. Ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakpastian. Ketidaktahuan ini sering bikin kita itu yang seharusnya ada dibilang tidak ada. Langsung dibilang nggak ada, karena apa? Karena memang nggak tahu. Tapi kalau kita sudah mengetahui, belajar, kita bisa jawab. Kita mungkin sekarang juga diliputi ketidaktahuan. Banyak yang kita tidak tahu. Tapi yang perlu lewat ilustrasi ini kita harus tahu bahwa yang tidak kita ketahui itu bukan berarti nggak ada. Ya, yang tidak kita ketahui bukan berarti tidak ada. Perhatikan ini. Jadi jangan monis lebih dahulu. Dan juga dikatakan yang bersifat misteri pun belum tentu tidak benar. Sesuatu yang belum kita tahu kadang-kadang bisa misteri, bukan? Kalau dulu ada film waktu saya kecil, film Star Wars atau Perang Bintang, atau juga cerita tentang bagaimana manusia bisa sampai ke bulan, itu mimpi loh saudara. Nggak tahu, nggak mungkin, itu misteri. Hari ini bagaimana? Akan banyak misteri-misteri akan dibuktikan. Jadi kita jangan selalu memvonis terlebih dahulu. Kita tidak tahu karena keterbatasan kita tidak tahu. Ketidaktahuan belum tentu tidak menjadi pengetahuan. Dengan kata lain, ketidaktahuan bisa berujung pada beroleh pengetahuan. Contohnya murid-murid Yesus sendiri.
pada waktu itu tidak mengerti arti dari kata tinggal sesaat saja. Sehingga saya jadi ingat perkataan Pendeta Samuel Lucia yang sampai saat ini saya ingat. Waktu kuliah dia sering singgung. Sesuatu yang tidak ada, perhatikan, sesuatu yang tidak ada bukan berarti tidak akan terjadi apa-apa. Sesuatu yang tidak ada bukan berarti tidak akan terjadi apa-apa. Hati-hati itu. Saat ini tidak terjadi, tapi itu bisa akan terjadi apa-apa di lain hari. Murid-murid Yesus yang tadinya tidak mengerti karena ketidaktahuan, akhirnya berubah memperoleh pengetahuan hikmat yang luar biasa. Petrus yang seorang nelayan berani adu naik banding di hadapan mahkamah agama. Ini langka. Jangankan menghadapi mahkamah agama, menghadapi pengawal biasa, menghadapi anak pelayan waktu itu dia nyangkal 3 kali kok. Tapi dia menghadapi seperti itu. Dia tidak tahu. Tapi begitu hikmat Roh Kudus datang, dia berani menghadapi mahkamah agama. Dipertanggungjawaban. Bahkan luar biasanya dia menulis surat juga. Yang masuk di dalam Alkitab, dalam surat 1 Petrus, 2 Petrus. Walaupun ini sekedar pengetahuan, surat 1 Petrus itu hasil tulisan dari Silvanus, tapi atas pengarahan dari Petrus. Jadi cuma juru tulis. Silvanus itu Silas. Pinter dia memang tuh nulis. Dialah yang menerjemahkan Petrus lewat tulisannya di surat Petrus, 1 Petrus. Makanya kalau kita jeli, kita bisa melihat surat 1 Petrus dengan 2 Petrus, gaya bahasanya beda. Surat 2 Petrus ditulis Petrus sendiri. Dah sekolah loh, bisa nulis yang sampai sekarang dijadikan patokan pengetahuan. Bayangkan. Ini bukti bahwa kita nggak tahu nggak apa-apa, tapi ujungnya nanti kita akan beroleh pengetahuan. Kalau kita terus di dalam Yesus. Dalam kehidupan ini, saya katakan dengan tegas, dalam kehidupan ini ada segudang pertanyaan yang kadang kita bisa jawab, kadang kita nggak bisa jawab. Setuju? Mungkin kita tidak perhatikan, tapi kalau kita perhatikan, coba membuat sebuah pertanyaan, ada segudang pertanyaan yang tidak atau belum bisa dijawab. Atau bukan itu aja, segudang permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Amin. Wah, berarti bisa semua ya. Ada segudang permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan semua. Setuju? Ya. Ya itu memang keterbatasan yang tidak terpecahkan karena akibat apa? Akibat keterbatasan pengetahuan manusia. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita ini bisa. Pujian saya mengatakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Tidak usah dilanjutkan. Cuplikan ini jelas. Banyak perkara terjadi tanpa kita bisa mengerti. Ini perlu diselidiki, kita nggak tahu. Sampai kita tahu. Sehingga kita beroleh pengetahuan. Baca firman, kalau tidak ngerti, tidak tahu, jangan berhenti. Gali terus, nanti kita akan beroleh pengetahuan. Tidak ngerti, tanya. Makanya Pak Wahyu mengadakan Bible study. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Gurunya khususnya saya, terbatas. Saya nggak bisa ngajar. Saya itu senang menyelidik, tapi saya berusaha untuk membagikan. Jadi jangan terlalu berharap saya itu sama dosen-dosen. Tidak sama. Belajar mengajar. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan sesuatu, pengetahuan. Supaya kita ini tidak diliputi ketidaktahuan yang orang tidak tahu itu bahaya loh. Kita masuk
masuk ke jebakan orang juga nggak tahu kalau kita nggak tahu, ini bahaya. Makanya Yesus mengatakan juga kita harus cerdik seperti ular, tidak sekedar tulus. Kadang-kadang Tuhan juga membawa kita ini pada sesuatu yang kita ngerti, tadi katakan tidak ngerti. Tujuannya apa? Sering loh, saya juga ada dalam satu sesi khotbah yang poinnya mengatakan Tuhan kadang-kadang membawa kita kepada ketidakmengertian. Tujuannya apa tahu saudara? Yang ngerti, iya enggak ngerti. Ada banyak permasalahan, ada banyak pertanyaan yang enggak ngerti. Tapi kita harus beriman tetap. Makanya Amsal 3 ayat 5 mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap pikiran, dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pikiranmu. Tuhan bawa seperti itu. Banyaknya pertanyaan kadang-kadang tidak usah kamu yang jawab. Tuhan mengatakan aku yang jawab. Enak toh? Enak. Makanya gandul Gusti aja. Serahkan hidupmu sepenuhnya. Dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak jawab. Walaupun tidak mungkin semuanya. Karena kita pun juga terbatas. Seperti ketika istri saya divonis kanker. Yang saya tanya ternyata karena sudah lewat gak apa-apa, itu stadium akhir. Kalau dulu awal dengarnya seperti itu, waduh, tapi saya yakin istri saya tetap kuat. Bukannya kita ketakutan, tapi lari pada Tuhan. Karena sadar atau tidak sadar, bahwa penderitaan akan berujung pada sukacita. Seperti tadi poin ketiga. Tidak usah khawatir. Tapi justru lewat masalah itu, setiap kali kesaksian saya katakan, selalu ada pelajaran di balik sebuah peristiwa. Saya tekankan lagi, selalu ada pelajaran di balik peristiwa. Supaya apa? Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Pak Tio saya paling jelas karena sering share dengan saya ketika mengantarkan saya sama istri saya. Tadinya saya mengarang-arang, saya ngomong juga, oh ya nanti seperti ini nanti Tuhan bisa sembuhkan, gantikan usus yang baru. Ternyata saya sedang berusaha nyetir Tuhan. Walaupun pakai firman Tuhan. Kurang ajar loh manusia itu kadang. Ngakali Tuhan pakai firman-Nya. Saudara enggak saya. Saya akhirnya sadar, bagian saya adalah percaya tanpa harus mengerti. Saya akan menguatkan iman saya untuk mempercayai bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Itu terus Tuhan berikan kekuatan iman saya untuk meyakini bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Itu aja. Yang lain silakan ya. Waktu itu saya seperti itu. Dapat pelajaran. Kedua, ternyata apa yang saya imani, ini ternyata baru saya sadari sekarang ini itu ada rentetannya. Saya dikasih pelajaran, terus yang terbaik itu yang bagaimana? Akhirnya Tuhan jawab lewat ketika di CT scan yang ketiga, gagal, bengkak tangannya, kaget saya. Ternyata itu pelajaran yang Tuhan inginkan, itu pun yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Ternyata dia dijadikan alat peraga. Dengan gagalnya dia, akhirnya pengambilan pemasukan cairan itu lewat nadi besar di lengan. Tadinya di pergelangan sini, sering pecah. Apalagi kalau orang sudah sering di kemo, itu cairan yang dimasukkan itu cairan kental dengan jarum suntik yang besar. Sehingga pembuluh darah yang kecil itu rawan pecah. Sehingga kebijaksanaan bagian radiologi memutuskan setiap orang yang mau CT scan dimasukkan lewat pergelangan. Itu pun tahunya ketika mau pulang. Istri saya ini iseng-iseng tanya. Saya pun tidak ngerti kok sampai itu. Oh ini Tuhan jawabannya. Jadi tahu. Tapi kalau tidak peka ini tetap nggak tahu loh. Kita harus tetap punya kepekaan untuk mau belajar pada Tuhan. Sehingga kita dari nggak tahu jadi tahu.
Jangan lewatkan setiap peristiwa yang ada dalam kehidupan kita begitu saja. Seperti yang pernah sering dikatakan sama Pak Sukaryo, hidup ini jangan mengalir tok. Ya, Pak Sukaryo? Kalau ada terjadi sesuatu, itu mesti ada sesuatu maksud dari Tuhan. Itu ada pelajaran di dalamnya. Pelajari supaya kita memiliki pengetahuan, supaya kita banyak tahu. Tapi jangan sombong. Sehingga saya katakan, kembali saya katakan, semakin saya belajar firman Tuhan, semakin saya tahu bahwa saya ini enggak benar. Enggak benarnya banyak. Bukan berarti saya tambah banyak enggak berbuat enggak benar. Enggak, tambah banyak tahu salahnya. Ngerti maksud saya? Itu harus dicari. Itu kalau enggak dicari kita enggak tahu salahnya, enggak tahu. Saya salah apa? Tuhan enggak jawab doa. Sekali lagi saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau cari tinggal ada dua pihak. Segala sesuatu terjadi di muka bumi karena tiga pihak. Yang satu Tuhan, yang kedua kita, yang satu iblis. Pertama kita jelas Tuhan enggak. Nyari yang keduanya jangan iblis. Nah, setuju Bu Marta. Kalau nyarinya iblis, selesai kesalahanmu tidak akan tahu. Tapi kalau aku sudah selidiki, saya juga nggak salah loh. Tuhan saya nggak salah. Kalau sudah nggak salah, ya minta pembelaan dari Tuhan. Itu iblis, usir dengan kuasa Tuhan. Tapi kebanyakan sesungguhnya itu berhentinya di nomor 2. Kalau mau jujur, dicari itu nomor 2, yang salah pasti dirinya sendiri. Katakanlah iblis yang masuk, yang buka siapa? Ya bukan? Karena Tuhan sudah ngasih, kalau ada Roh Kudus di dalamnya, tidak akan bisa masuk, bukan? Kecuali kita buka lubang. Iblis sendiri, ini hanya menurut gambaran saya. Ini sebagai tambahan pengetahuan bahwa Roh Kudus tidak pernah memaksa masuk ke dalam hati. Saya ulangi, Roh Kudus tidak pernah memaksa masuk dalam hati saudara. Iblis memaksa masuk dalam hati saudara dengan istilah apa? Kerasukan. Kerasukan setan ada, kerasukan Roh Kudus tidak ada istilah seperti itu. Ingat gambaran di gambaran-gambaran Yesus ngetuk pintu kan? Dia bisa buka pintu, bisa. Dia tidak pernah mau maksa, ketuk pintu. Kalau kamu bukakan saya masuk, enggak saya enggak masuk. Tak tunggu di depan pintu sampai kapan. Yesus itu setia. Jadi kalau mengalami sesuatu yang berat, ingat Yesus itu masih ada di depan pintu sebetulnya. Pintu hati kita. Ya. Kembali kepada pokok bahasan. Jadi di tengah-tengah peristiwa sekarang yang saat ini, krisis ekonomi yang berkepanjangan, kita tidak ngerti kenapa. Percayalah, kalau kita tetap sandar pada Tuhan, ujungnya nanti tetap adalah sebuah sukacita. Amin. Tidak usah kecil hati, semua nanggung seluruh dunia ini, krisis ekonomi semuanya nanggung. Tinggal kita minta kekuatan dari Tuhan, minta Tuhan buka jalan, karena Dia sanggup menolong kita. Di atas gelora ada salib. Amin. Di atas badai ada Tuhan bersama dengan kita. Amin.